Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3600, 3601, 3602. Mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai iblis darah karena mereka takut orang lain akan mengetahui bahwa mereka memegang cakram formasi di tangan mereka dan mereka takut orang lain akan merampasnya. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 6. Mereka tidak dianggap ahli di dunia surga dan manusia. Jika seseorang benar-benar mencoba merebutnya, akan sulit bagi mereka untuk melindunginya. Zeyan menganalisisnya untuk Dev. Sangat mungkin kedua orang ini sangat licik. Tampaknya mereka telah mengungkap identitas mereka sepenuhnya dan mengeluarkan formasi untuk membuat keputusan akhir. Mata Dev sedikit terfokus, dan dia memegang pedang pembunuh naga dan cambuk iblis dengan erat di tangannya. Sekarang Huda dan Huer telah mengungkapkan kartu truf terakhir mereka. Dev tidak bisa gegabah. Huda, Huer, kamu dan aku berasal dari garis keturunan iblis darah yang sama dan berasal sekte yang sama. Aku menyarankan kamu untuk berhenti. Luo Shouhai berkata dengan keras kepada Huda dan Huer. Luo Shouhai, jangan mempermainkan kami. Saat kami sedang membunuh Dev ini, setelah itu giliranmu. Tidak mungkin kartu truf kami dua bersaudara tidak boleh bocor ke siapapun. Bagaimana Huda bisa berhenti saat ini? Terlihat cahaya putih samar tiba-tiba muncul di tubuh Huda, dan kemudian terlihat jiwa Huda terlepas dari tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk Huer, jiwanya langsung terpisah dari tubuhnya, dan kemudian bergabung dengan kabut darah merah dalam formasi. Tubuh keduanya tetap tidak bergerak, tapi kedua cahaya putih terus bertabrakan dengan kabut berdarah, menyebabkan kekosongan bergetar. Segera, dua sosok humanoid berwarna merah darah muncul, dan kekuatan mereka terus berkembang. Kabut darah dalam formasi sepertinya terus memberikan kekuatan pada mereka berdua. Dev mengerutkan kening, dia belum pernah melihat cara untuk meninggalkan tubuh dan hanya menggunakan jiwa untuk menyerap kekuatan dan meningkatkan kultivasi. Dev tidak berani menunda lebih lama lagi, karena dia tidak tahu seberapa jauh kedua orang ini akan meningkatkan kekuatan mereka. Pedang pembunuh naga dan cambuk ajaib di tangan Dev ditembakkan pada saat yang bersamaan. Ribuan cahaya pedang jatuh seperti hujan lebat, dan api pamungkas pada cambuk ajaib juga berubah menjadi bola api dan menyerang. Boom, boom, boom. Kali ini, Dev tidak berani gegabah sama sekali, dan menggunakan seluruh kekuatannya, segera dia mengambil tindakan. Tapi ribuan cahaya pedang dan bola api itu benar-benar menembus tubuh Huda dan Huer dan membombardir tanah. Ini, Dev mengerutkan kening dan tercengang. Tuan Chen, orang-orang ini adalah roh. Serangan fisik semacam ini mungkin tidak akan banyak merugikan mereka. Zeyan buru-buru mencium aromanya dan berkata. Dev mengangguk dan mengerti, dan kemudian di lautan kesadaran Dev, cahaya berkedip-kedip dan serangkaian serangan spiritual menyebar dari seluruh Dev. Menghadapi serangan spiritual Dev, tubuh roh berwarna merah darah Huda dan Huer benar-benar bergabung langsung ke satu tempat. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar kedua tubuh roh itu seperti angin puyuh. Serangan apapun diblokir oleh kabut darah ini. Saat kabut darah tumbuh semakin cepat, angin puyuh terbentuk di seluruh formasi, menyebabkan seluruh formasi diselimuti kabut darah. Tubuh Dev tergantung di udara, juga diselimuti kabut berdarah. Orang-orang di luar sama sekali tidak dapat melihat Dev dengan jelas. Saat ini, Helena dan yang lainnya mulai mengkhawatirkan Dev. Bagaimanapun, formasi darah pengorbanan ini terlalu kuat, dan Huda dan Huer juga merupakan kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan, jadi mereka tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang mereka memiliki formasi besar untuk diandalkan, mereka takut Dev tidak akan mampu melawan mereka berdua. Namun segera, kabut berdarah perlahan menghilang, dan kemudian sosok Dev perlahan muncul. Dev tampaknya tidak banyak berubah saat ini kecuali wajahnya terlihat sedikit jelek. Tetapi ketika semua kabut darah menghilang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh roh Huda dan Huer juga telah menghilang. Di tanah, sosok humanoid setinggi lebih dari 2 meter, dengan tubuh merah darah dan mata galak muncul. Aura menakutkan terpancar dari wujud manusia berwarna merah ini. Wajah Dev penuh dengan keterkejutan, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jiwa dua orang bisa menyatu, dan bagaimana mereka bisa berubah menjadi pria jelek seperti itu. Jelas sekali, bentuk manusia merah setelah perpaduan jiwa Huda dan Huer jelas telah meningkat pesat dalam kekuatan dan alam. Mengikuti raungan sosok merah, angin kencang energi spiritual bertiup ke sekeliling, dan kekuatan tekanan menyebabkan tubuh Dev langsung jatuh dari udara. Ini, apa yang terjadi? Orang ini benar-benar memiliki kekuatan puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Aku bahkan tidak bisa bersaing dengannya.
Hantu tua Gunung Iblis melihat ke arah bentuk manusia merah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dengan bantuan formasi darah pengorbanan ini, jiwa dua kultivator dari alam kesengsaraan tingkat 6 digabungkan menjadi tubuh dengan puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Ini sungguh keterlaluan. Harus diketahui bahwa sosok humanoid itu mempunyai kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8. Bahkan jika Dev mengalahkan 10 atau 8 kultivator alam kesengsaraan tingkat 6, itu tidak ada artinya. Seperti yang diperkirakan dari formasi dari alam surgawi, itu sangat kuat. Seng Bushi menghela napas. Sebagai keluarga berspesialisasi jimat formasi, Seng Bushi tahu bahwa meskipun keluarga Seng mereka telah berlatih selama beberapa kehidupan, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan formasi sekuat itu. Monster humanoid berdarah itu menatap Dev dan tiba-tiba menyerang Dev. Tubuhnya seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat. Hati Dev menegang. Meskipun dia telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, masih mustahil untuk menghadapi alam kesengsaraan tingkat 8. Terlebih lagi, ada aliran kekuatan yang stabil di belakang orang ini. Monster humanoid berdarah ini terus-menerus memancarkan pola formasi yang terhubung dengan formasi darah pengorbanan di sekitarnya. Monster itu menggunakan darah dalam formasi itu untuk terus memberikan kekuatan kepadanya. Saat ini, Dev sepertinya menemui jalan buntu. Pihak lain berada pada level yang lebih tinggi darinya, lebih kuat dan memiliki aliran sumber daya yang stabil. Bagaimana cara melawannya? Pada saat ini, monster berdarah yang telah berubah itu mendatangi Dev dalam sekejap. Suara rintihan yang tak terdengar keluar dari mulutnya dan cahaya berdarah keluar. Kecemerlangan ini terus meluas di mata Dev. Tubuh Dev tiba-tiba mundur, namun kecemerlangan itu mengikutinya seperti bayangan, selalu mengikutinya. Dev mengerutkan kening, dan api berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi perisai besar yang menyala di depannya, menutupi seluruh tubuhnya. Namun ketika cahaya itu terbang, ia tidak mengenai perisainya, melainkan melewatinya seperti benda yang tidak terlihat. Bagaimana bisa seperti ini? Pupil Dev menyempit. Duar, kecemerlangan ini mengenai dada Dev, menyebabkan dia terbang mundur. Dev tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Tuan, Helena melihat ini dan berteriak. Dev, Baikian juga sangat tertekan. Tuan Chen, Luo Shouhai dan yang lainnya semua mengkhawatirkan Dev, mereka sangat gugup saat ini tapi tidak dapat membantu sama sekali. Jangan gugup, aku tidak akan mati. Dev memaksakan senyum pada semua orang, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi tenang, memegang cambuk ajaib dan membuat bayangan cambuk. Meskipun sosok humanoid berdarah ini adalah perpaduan jiwa Huda dan Huer, meskipun mereka berdua menyatu, dia tetaplah seorang kultivator iblis, dan dia pasti akan takut pada cambuk iblis. Tapi kali ini, sosok humanoid berdarah itu menolak untuk menghindar, dan bayangan cambuk melewati tubuh sosok humanoid itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Cambuk ajaib sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Tuan Chen, sosok humanoid ini menggunakan formasi ini untuk memadukan jiwa Huda dan Huer. Tapi sosok humanoid ini tidak memiliki kesadaran spiritual sama sekali, apalagi lautan kesadaran. Saya khawatir cambuk ajaib ini tidak akan ada gunanya. Zeyan mengingatkan Dev. Dev akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa cambuk ajaib begitu kuat melawan kultivator iblis adalah karena dapat menyerang lautan kesadaran kultivator iblis. Tapi sosok humanoid di depannya sekarang tidak memiliki kesadaran sama sekali, jadi cambuk ajaib itu tidak ada gunanya. Dev menyingkirkan cambuk ajaibnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba jatuh. Ribuan cahaya pedang mengelilingi sosok humanoid itu, tapi puluhan ribu cahaya pedang itu juga melewatinya dan tidak membahayakan sosok humanoid itu sama sekali. Pada saat ini, Dev panik. Biasanya, sosok humanoid di depannya sepertinya memiliki tubuh asli. Mengapa pedang pembunuh naga pun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun? Sementara Dev berpikir, sosok humanoid itu mengambil tindakan dan memukul mundur Dev lagi. Dev memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya semakin jelek. Untuk sementara, tidak peduli metode apa yang digunakan Dev, dia tidak dapat melukai sosok humanoid itu sama sekali, Dev hanya dipukuli. Dev tidak lagi menyerang, tetapi menggunakan langkah pengendalian api untuk menghindari serangan dan memikirkan cara menghadapi orang ini. Bagaimana Dev bisa mengalahkan makhluk yang hampir tak terkalahkan ini, sementara kekuatannya terus dikonsumsi seperti itu, sedangkan pihak lawan memiliki formasi besar untuk terus memberikan kekuatan kepadanya. Dalam formasi besar ini, monster berwarna merah darah ini hampir tak terkalahkan. Apakah mungkin caranya adalah dengan menghancurkan formasi terlebih dahulu? Dev mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Dev menjadi semakin cemas, membuat gerakannya lambat dan terus-menerus menghindari pukulan oleh sosok humanoid berdarah itu. Untungnya, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan kuat secara fisik, jadi dia tidak terkalahkan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah dipukuli sampai menjadi abu sekarang. Bahkan jika dia adalah seorang jenius, tidak mungkin baginya seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat kedua untuk melawan kultivator di puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Kesenjangan besar dalam dunia nyata tidak dapat diatasi dengan mengandalkan bakat. Tuan Chen, jangan khawatir, coba jebak orang ini dulu, lalu hancurkan formasinya.
Selama Anda bisa mematahkan formasi, orang ini tidak lagi menjadi ancaman. Zeyan menghibur Dev, yang sudah sedikit cemas. Jika Dev terus seperti ini, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Biarkan aku mencobanya. Setelah mendengarkan kata-kata Zeyan, Dev mulai menstabilkan diri, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan kemudian menggunakan keterampilan sihirnya. Dev akan membentuk formasi kecil dalam formasi besar ini untuk menjebak sosok humanoid berdarah itu. Saat Dev menggunakan formula ajaib, rantai emas langsung muncul di tanah. Dev menggunakan formasi dan elemen logam untuk menjebak sosok humanoid berdarah ini. Serangkaian rantai besi emas melilit kaki sosok humanoid berdarah itu, lalu melilit tubuhnya. Monster berdarah itu meronta dan terus mengaum. Ketika Dev melihat ini, dia mengabaikan sosok humanoid berdarah itu dan dengan cepat melihat formasi di sekitarnya. Pola formasi di tanah masih mengalir dengan darah. Darah para kultivator iblis ini terus memberikan kekuatan pada monster berdarah itu. Pola formasinya sangat kompleks. Dev mengerutkan kening mencari mata formasi. Monster berdarah itu terus mengaum, membuat Dev semakin cemas. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin sulit dia menemukan lokasi formasi. Perang, tiba-tiba, rantai besi yang mengelilingi monster berdarah itu pecah menjadi beberapa bagian. Sosok humanoid berdarah itu melepaskan diri dan langsung menuju Dev. Tuan Chen, hati-hati. Melihat ini, hantu tua gunung iblis berteriak untuk mengingatkan Dev. Dev terkejut, dan sebelum dia bisa bergerak, dia ditampar oleh sosok humanoid berdarah itu dan terbang. Tubuh Dev membentur tepi formasi dengan keras, lalu bangkit kembali. Uhuk, uhuk, uhuk. Dev terbatuk keras, darah menetes dari mulutnya. Kali ini, semua orang menjadi semakin khawatir. Dev berdiri dengan seluruh kekuatannya dan menatap dengan dingin ke arah monster humanoid berdarah di depannya saat pikirannya melintas, lonceng pola naga tiba-tiba muncul di udara. Lonceng besar berpola naga berdengung, dan seluruh kehampaan terguncang dengan riak. Kemudian lonceng pola naga menyelimuti sosok humanoid berdarah itu.